Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk perkuliahan seminar proposal pada pertemuan kedua. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan mencoba mengidentifikasi apa yang coba kalian tulis di lembar yang sudah dibagikan Bu Friska di grup. Kan bukan anak SMA lagi ya. Jadi yang ingin pertama atau duluan diidentifikasi, monggo dengan sukarela. Makin awal semakin cepat, siapa tahu bisa. Iya, Ya, aku dulu. oke. Silakan, Mas Teo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terlihat Bapak Ibu semuanya. Terlihat. Masya Allah, baik. Aku nggak ngomong ya ini ya. Ngomong apa? Ya Saling ngomong kita dong. Judulnya pembahasan nggak apa? ya? Oh Topik-topik ya, dulu, topiknya. Topik risetnya apa? ya. Kalau topik Mau risetnya, ya udah. mengembangkan Tuh. model pembelajaran IPAS. Pengembangan Iyo. metode membaca lantang untuk meningkatkan literasi siswa sekolah dasar. Betul. Berbasis pengembangan, mungkin modelnya, kalau model mengembangkan model itu harus ada ini ya, Bukti. bukan Ada. landasan filosofis, landasan kayak gitu. Oh, Mungkin lebih ke pengembangan pembelajaran atau desain pembelajaran gitu mungkin lebih, pengembangan. karena kan merencanakan ya model itu ada sintaksnya. Nah, Mas Teo kalau misalkan nyebutnya mau model itu menggunakan atau adopsi atau mix atau eh, apa percampuran model apa dengan model apa itu oke gitu dasarnya. Tapi kalau eh, yang seperti ini kan kayaknya ya waktu pas seminar eh pengajuan hibah kemarin ya, Hmm, maka lebih ke pengembangan desain pembelajaran mungkin karena sintaksnya kan nggak ada, ya. Jadi berbasis pengembangan metode. desain perkembangan evaluasi mata pelajaran. Ini Hmm. ini sebenarnya udah tema apa judul ya? Judulnya di bawah. Oh, ya Iya. sabar Theo. Ini kan bertanya Ibu. Tunggu sebentar ya, ada gangguan, maaf. Topik riset ini pengembangan desain pembelajaran IPAS berbasis metode membaca lantang untuk meningkatkan literasi. Em, Desain. Iya, jadi desain Bu. Definisinya desain tuh apa, Theo? Desain itu rancangan, pola. Terkait Terus dengan apa lagi desain ya? pembelajaran, membaca lantang, untuk meningkatkan literasi. Nanti variabel yang akan menjadi efeknya itu jangan hanya satu ya. Iya, jadi mau ditambah ini Bu. Kalau untuk judulnya itu sendiri ini sih Bu. Jadi mau kalau tadi kan berarti ini desain bukan model kan? Ya kalau model nanti eh, kan katanya mau lanjut S3, pengembangan modelnya nanti di S3 aja jadi disertasinya. Jadi ini tetap gini Bu ya, pengembangan ya awalnya ya. Ditunggu dulu kan Ibu baru baca ininya, Oh, ya udah. topik. Nah, masalahnya, oh ya topiknya itu Bu. Terus kalau masalahnya itu
Ya berawal dari kemampuan literasi siswa kelas 4 ini yang menurut saya ini masih sangat minim. Minimnya dari mana? Dari mereka itu sulit banget menalar, menghafal, mengidentifikasi beberapa pelajaran-pelajaran IPAS yang ada di kelas 4. Gitu sih. Memahami teksnya tuh agak sulit gitu. Ini ada dasarnya nggak, Teo? Selain dari pendapatmu, sudah ada literatur yang dibaca Ya. atau datanya dari mana? Kalau datanya dari mana? Waktu kan aku kemarin kan ikut pelatihan membaca lantang, Bu. Dari situ ada beberapa sumber yang pastinya dari Kemendikbud, baik itu hasil raport pendidikan di Provinsi Lampung dan hasil rapor pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan adanya untuk literasi itu masih menurun. Tetapi kalau keseluruhan Provinsi Lampung itu stuck dia, maksudnya itu dari tahun sebelumnya itu masih nggak ada ningkat, nggak ada nurun gitu. Nah, itu pun ada juga di situ lengkap Bu datanya per sekolah se-Kabupaten Lampung Selatan. Maka dari itu saya tuh pengennya nggak hanya di beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Natar aja, tapi benar-benar sampling se-Kabupaten Lampung Selatan Hmm. karena dilihat dari dasarnya tadi yaitu IPM-nya, IPM satu IPM, kedua rapor pendidikan dan di situ emang jadi tugas bersama si Dinas Pendidikan ini bagaimana meningkatkan literasi itu. Nah, Theo ini ngambil satu masalah, satu roti, satu potongan roti untuk bisa diselesaikan gitu. Ya berarti, tapi datanya bisa diakses ya. Maksudnya, eh, Bisa, ya, bisa. dan nanti, Aku udah punya datanya, Bu. oke. Untuk pemahaman. Selain apa literasinya mungkin dipecah ya, Bu Ririn ya. Nggak tahu ini. Jadi variabel. Ntar dulu. Makanya tampilan masalahnya dibikin per poin aja Mas. Satu, Di list literasinya rendah. Dua, kemudian apa itu? metode Metode pembelajaran. pembelajaran monoton. Kemudian tiga, aktivitas aktivitas belajar eh, Keterlibatan keterlibatan, ya korban. keterlibatan berarti aktivitas kan ya. Mm, Aktivitas belajarnya kurang. Empat, Pemahaman pemahaman konsep. terhadap Lima berarti. bacaan. Dibikin per poin kayaknya lebih lebih kelihatan ininya. Apa Iden- hasilnya ya. Permasalahannya yang kelihatan tuh apa? Literasi Gini. membacanya dulu dong. Satu, Oh, iya. rendahnya kemampuan literasi. Kan riset ini berdasarkan pada masalah titik dua. Satu, rendahnya kemampuan literasi. Dua, itu berapa tuh? Metode pembelajaran Metode monoton. kurang variatif. Ya, metode kurang variatif. Kemudian yang ketiga, aktivitas peserta didik kurang. Itas Pi, pakai V. Ya Oh nggak iya, usah dia. aktivitas. pi doang. Dihapusnya semua. Semua. Aktivitas. Aktivitas siswa. Sekarang murid kan ya nyebutnya ya. Oh ya, Ya, aktivitas murid Nah, rendah. terus tiga, empat berarti pemahaman. pemahaman konsepnya kurang. Terus yang kelima, Udah oh, kayaknya. udah. Nah, perasaan Oh tadi ya. lima deh. Iya, rendahnya metode udah aktivitas. Keterlibatan.
Penggunaan metode aktivitas hasil belajar. Jadi kamu apa pakai metode, apa pakai model, apa pakai desain Nah, nanti? itu makanya. Tadi pertama model, di sini ternyata metode. Jadi gimana ininya berbasis Ya, ya, desain. se. Kalau misalnya di sini dirimu menyatakan terkait dengan metode yang digunakan itu monoton. Mm-mm. Siapa yang memilih metode? Siapa yang menggunakan metodenya? Guru. Berarti salahnya Guru. guru. Iya. Iya, benar. Jadi nanti yang akan jadi sampling itu guru dan juga murid gitu. Oke, metodenya yang monoton itu kan akan jadi banyak hal, banyak faktor nanti ya. Kalau ini kita berbicara metode, bukan metodenya yang tidak variatif, tapi Mm-mm. guru yang memilih untuk menggunakan metode itu saja toh. Iya, masih Jangan-jangan monoton, gurunya yang memang kurang eh kurang bukan mengembangkan. kurang berinovasi kalau bahasanya Pak Iya, Randy kemarin ya. Jadi betul. mungkin Theo nanti bisa memilih nih, mau terkait desain pembelajarannya kah, metodenya kah yang mau disoroti, atau modelnya. Jadi kan itu ada tiga istilah Yang yang berbeda. dikatakan setipe tapi itu berbeda Beda. maknanya gitu. Desain. Dari topiknya tadi kan sudah diganti, tadinya awalnya model. Kalau mau mengembangkan model memang itu nanti harus penelitiannya agak panjang untuk mencari keterbaruan. Kalau misalnya Theo mau membuat satu model Theo Prastio kan terkait dengan membaca lantang. Nah, nanti maunya metode Theo itu bisa untuk meningkatkan literasi siswa. Ah, Wah, ya, kalau itu penelitian tersendiri dan memakan waktu yang cukup banyak karena harus mengkaji teori A, B, C, D. Kemudian nanti baru jadilah satu model. Kalau mau mendesain pembelajaran, nanti desainnya mau seperti apa yang bisa untuk meningkatkan literasi. Kalau metode itu kan lebih sempit lagi. Treatment mm-mm. apa yang khusus Yang bisa memang dilakukan. menggunakan metode itu aja. Jadi nanti di dibaca-baca lagi mau kemana, dan ini harapannya nggak untuk Mas Teo aja tapi untuk semua terkait dengan masalah, identifikasi masalah itu eh, diberikan tambahan keterangan ketika menyatakan bahwa rendahnya kemampuan literasi dasarnya apa. Mm. Ya, karena ini memang untuk awalan, tadi makanya saya juga menanyakan, Mas Teo sudah punya datanya terkait dengan rendahnya kemampuan literasi. Kalau sudah, nanti kan bisa ditampilkan, bisa dalam bentuk grafik, dan lain-lain. Dan kalau bisa, sumbernya bisa diakses. Kalau misalnya memang itu sumber bisa diakses. Kalau tidak, nanti dijadikan lampiran sumbernya itu. Jadi tidak hanya berdasarkan eh, feeling dari si peneliti. Kemudian kalau metode pembelajaran kurang variatif. Nah, kurang variatifnya seperti apa? Misalnya berdasarkan hasil observasi atau kajian pustaka yang sudah dilakukan oleh Mas Theo, metode pembelajaran apa saja sih yang sudah atau sering digunakan oleh guru-guru khususnya di Lampung Selatan gitu. Kalau tadi skupnya di Lampung Selatan, itu bisa dijabarkan. Aktivitas murid rendah itu juga dasarnya apa? Atau hanya Mas Teo melihat dari di sekolahnya Mas Teo saja. Pemahaman konsep pun juga harus didasari. Ketika menyatakan itu kurang, kurangnya itu dari mana sumbernya? Itu ya Bu Ririn. Ada mau ditambahin nggak Bu yang di kolom masalah? Bu izin Bu Iya. tanya. Oh iya, silakan. Untuk yang dulu kita isi apa namanya Google Form itu judul itu kemana Bu ya? Saya lupa judul saya. Ada, Pasti ada. ya loh. Mohon minta Bu, Sabar. saya cari-cari laptop saya kan yang
Oh, Kecil laptopnya mungkin udah baru ini berarti Bu ya Ririn. enggak Bu, Mm-mm. cari yang lebih gede aja. Dulu kan notebook. Nah, itu Makanya kan tadi tak bilang cari enggak itu merekomendasikan gitu enggak kan. ada. Iya, Bu. Bentar, Kalau ini boleh kirim ulang, Bu. sebentar, saya cari. Bu Ririn kalau sambil mau nambahin nggak apa Bu Ririn? Ya, dari beberapa referensi yang saya peroleh, kalau di sini kan ada tingkatan ya dalam pembelajaran itu ketika kita menentukan strategi pembelajaran, ada pendekatan, ada model, ada metode, dan lebih sempit lagi itu teknik gitu ya. Kalau saya baca dari sini tuh referensinya menyatakan bahwa si apa membaca lantang itu adalah metode, suatu Mm-mm. metode gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi bagian dari model. Artinya pada saat kita bicara tentang model pembelajaran itu memiliki sintak langkah-langkah dan itu merupakan kekhasan atau ke apa ya cirinya dari satu model dengan model yang lain. Nah, setiap sintak itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode atau multi metode. Jadi kalau misalkan kita rujuk lagi, Mas Teonya mau menerapkan atau pengembangan pembelajaran berbasis apa metode membaca lantang. Nah, untuk peningkatan literasi dan aktivitas belajar. Kalau pemahaman konsep itu kan udah jelas menjadi tujuan atau final kita adalah meningkatkan atau tercapainya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Ya hasil belajarnya itulah ya, itu kan tiga tiga hasil belajar itu kognitif, afektif, psikomotorik. Cuman kalau dari konsep dari membaca lantang ini lebih ke arah kognitifnya gitu ya. Berarti cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya pasti pakai tes gitu. So, kalau dari identifikasi masalahnya berarti penggunaan apa rendahnya literasi literasi membaca itu Mas Theo ada datanya. Ya. Oke, kemudian ketika rendahnya literasi membaca, coba terkonfirmasi ketika guru itu mengajar seperti apa. Oh, ternyata eh, ya monoton, artinya hanya menggunakan ceramah dan penugasan aja gitu, tanpa terstruktur strategi pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan Kak, pendekatan apa, model apa. Ya, itu tidak terstruktur. Nah, ketika kita bicara seperti itu, kita coba membuat satu kerangka pembelajaran, maka itu namanya mendesain. Mas Mas Teo mendesain atau merancang pembelajarannya. Yang pertama nanti kegiatannya seperti apa, pakai pakai apa namanya model pembelajaran apa gitu. Kemudian mungkin pada saat misalkan menggunakan problem based learning. Nah, dengan problem based learning itu kan pertama diberikan atau sintaks pertama itu diberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, pemberian pertanyaan pemantik itu dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Apakah mereka diminta untuk mengamati foto, ataukah mereka diminta untuk mengamati video, ataukah mereka diminta untuk melakukan observasi di sekitar mereka gitu kan. Itu kan ketiga cara itu kan berarti metode multi metode. Nah, pertanyaannya selama ini di sekolah itu atau guru tersebut sudah melakukan apa sih step by step itu belum gitu. Kalau belum ya itu bisa dijadikan dasar bahwa memang apa namanya apa metode yang digunakan oleh guru itu kurang variasi gitu. Bisa dipahami nggak, Mas? Bisa, Bu. Oke, nah pada saat kita menyatakan itu, oh berarti perlu ada nih, kayaknya eh, pakai PBL tadi setelah setelah diberikan pertanyaan pemantik, kita minta untuk mereka eh, menyampaikan atau menemukan solusinya gitu ya dari permasalahan atau menentukan permasalahan, kemudian menentukan solusi. Oke, dari menentukan solusi itu kira-kira mereka harus apa nih?
oh kita minta mereka mencari sumber rujukan gitu. Misalkan kita bagi kita bagi dengan memberikan akses ke internet kah atau boleh pergi ke perpustakaan. Nah, ketika mereka sudah mencari itu, nanti terkonfirmasi, ini bener nggak mereka bener-bener mencari nggak referensi itu gitu kan? Dengan cara apa? Ya coba kita cross check, ditanya. Kan kita yang menentukan masalah, kita tahu nih nanti mereka supaya nggak keluar dari topik bahasan harus kita jagain dengan pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, sebagai guru tuh udah tahu nih arahnya mau kemana. Nah, ketika pertanyaan itu kita konfirmasi ke mereka dan pertanyaan mereka, jawaban yang diberikan itu ngawur gitu ya, kan kita bisa nge-track, wah ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Nah, ketika ada yang salah, nah di treatment kan pakai ini. Ini coba pakai ini, apa referensi yang ini, silahkan dipahami isinya, pasti mereka baca baca kan, pas ada yang bacanya ya sekedarnya aja gitu, ada yang mungkin mereka membuat ringkasan dan lain sebagainya. Nah, disinilah treatmentnya mereka diarahkan untuk membaca lantang gitu ya. Kenapa harus membaca lantang? Karena pada saat membaca lantang itu indera ya semua berfungsi ya, mulutnya mengucapkan, kemudian terdengar oleh telinga, sensor telinga menangkap, kemudian diterjemahkan di otak, kemudian merespon dan seterusnya. Mungkin ini nanti arahnya bisa dianalisis datanya dari gaya belajar. Ya, Hmm. gaya belajarnya seperti apa? Ya auditori ya. Karena mereka yang gaya belajarnya auditori itu apa ya? Cenderung atau lebih bisa menangkap informasi dari suara gitu. Nah, em, mungkin nanti analisis data analisisnya Mas Teo bisa ditambahkan itu terhadap gaya belajarnya dari peserta didik, itu malah bisa bisa apa ya, menjadi sesuatu yang tambahan buat penelitian Mas Teo gitu. Jadi Siap. penentuan sehingga nanti bisa disimpulkan cocok nggak ini, membaca lantang ini untuk mereka yang yang audio, atau nanti berapa persen kontribusi eh, kemampuan membaca lantang ini terhadap hasil belajar berdasarkan gaya belajarnya si peserta didik. Mana yang lebih baik? Yang auditori kah? Yang secara hipotesis kan auditori, tapi kan kita nggak tahu, perlu kita buktikan gitu dengan data. Secara auditori kah, kemudian visual kah, atau kinestetik gitu ya. Karena kan ada orang membaca tuh sambil tangannya gerak kayak gitu kan. Nah, yang seperti itu bisa jadi apa ya, lebih lebih datanya bisa lebih mendukung lagi gitu Mas. Tuh. Jadi Ya. permasalahannya sudah bisa kelihatan ya bahwa Mas Teo punya data tentang literasi membacanya rendah, kemudian nanti mungkin dibagikan angket ke gurunya supaya Oke. dapat data. Mas Teo bisa menyatakan bahwa metode pembelajaran yang dilakukannya itu kurang variatif, kemudian aktivitasnya atau keterlibatan. Nah, keterlibatan ini bisa dilihat jadi berapa berapa orang atau siapa saja peserta didiknya yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik itu yang bertanya, kemudian menjawab atau mencatat. Itu kan aktivitas belajar semua itu kan ya, gitu. Tapi yang paling apa ya, yang paling mendukung untuk pemahaman itu aktivitas belajar yang mengamati, kemudian aktivitas belajar yang menyimak gitu ya. Kayak sekarang nih, semua semua matanya ke kamera, tapi tidak semua itu mengamati apa yang disajikan oleh presenter. Semua punya telinga, semua berfungsi kan, nggak ada yang tuli gitu. Nah, tapi belum tentu semua menyimak apa yang disampaikan gitu. Nah, semua punya mulut, tapi
eh, bisa ngomong karena nggak bisu. Tapi apakah semua semua yang ada ini mampu untuk menarasikan kembali apa yang sudah disampaikan atau memberikan kesimpulan kan nggak semua. Nah itu kayak mengamati, kemudian menyimak, kemudian menyampaikan ulang itu adalah contoh aktivitas belajar. Bisa dipahami ya? Paham. Oke. Ya. Nah, izin bertanya Bu. Jadi yang harus saya lakukan di awal nih kan berarti saya harus survei awal sebelum penelitian. Data pendahuluan. Beda- data pendahuluan tadi untuk mencari tahu tentang metode pembelajaran yang kurang variatif ini ke Mm-mm. ke sampel-sampel yang ada yang akan mungkin ke depannya juga akan menjadi sampel utama gitu. Maksudnya gini loh, apa kan kan saya kan ruang lingkupnya Lampung Selatan. Nah, dari Lampung Selatan itu kan Gugus ya kemarin tuh saya gugus ya ininya. Nah, boleh gugus atau gini Bu, karena kemarin itu saya juga alhamdulillahnya dikasih mandat buat jadi apa? Buat jadi pemateri pembaca lantang. Di situ alhamdulillah Lampung Selatan itu yang yang raport pendidikannya rendah ikut pelatihan tersebut. Nah, apakah boleh nih sampel tersebut yang menyebar luasnya di dalam 17 kecamatan di Lampung Selatan itu misalnya kemarin yang ikut pelatihan sekitar 160 sekolah. 160 sekolah itu bisa nggak kita nanti di sampling sekitar 20 yang mewakili setiap kecamatan di daerah di Lampung Selatan Bisa. ataupun Bisa, 30. Langsung jawabannya bisa. Nanti itu langsung bisa ke lah. metodenya, Mas. Mas Theo. Hmm, Ke metode akan menggunakan teknik sampling seperti apa. Hmm. Kan sejauh ini yang dikatakan berapa 160 sekian itu kan kita sebut Sa- populasi. Nah, ya. untuk menentukan sampel, nanti Mas Theo misalnya mau masing-masing kecamatan 3 sekolah. Hmm, Nah, itu kan nanti menggunakan samplingnya apa? Apakah nanti ya. Teknik dibatasi? samplingnya. Ya, terus mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. Ini variabel terikatnya ada ditambah satu ya, aktivitas belajar. Karena tadi melihat dari masalah ternyata aktivitasnya masih rendah. Jadi tolong Mas Theo juga mulai eh, membuat definisi operasionalnya. Yang Oke. dikatakan tadi desain pembelajaran, kalau mau menggunakan desain, desain yang dimaksud mau untuk penelitian atau topik penelitiannya Mas Teo ini apa. Kemudian literasi. Literasi ini kan luas ya, banyak ya. Literasi dasar Aspeknya. kah? Heeh. Jadi apakah nanti literasi ini akan diambil literasi sainsnya saja karena kita di IPA atau nanti mau literasi yang mana? Jadi didefinisikan. Kalau misalnya mau literasi sains ya literasi sains kalian disebutkan, kemudian nanti definisinya Ya. seperti apa. Aktivitas belajar itu kan juga banyak. Nggak mungkin nanti semua aktivitas sepertinya teramati. Apalagi eh, harus menggunakan observer, tidak Mas Theo sendiri. Jadi kan nanti harus menyamakan persepsi. Gitu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi setiap variabel tolong eh, sambil dibuat definisi operasionalnya. Definisi aktivitas belajar itu nanti yang mau diamati seperti apa. Jadi pun ketika nanti teman-teman observasi untuk studi pendahuluan di latar belakang, itu sudah jelas apa yang mau diamati terkait dengan aktivitas belajar. Atau memang aktivitas belajarnya mau di floorkan semua, ketika nanti pengamatan baru dikerucutkan, ya monggo. Terus terkait dengan tadi populasi Mas Theo yang ya, sebenarnya saya sangat setuju kalau misalnya memang mau se-Lampung Selatan. Nah, untuk observasi awalnya atau nanti untuk menjaring terkait dengan data awal, metode apa yang sering digunakan guru, mungkin alternatifnya bisa seperti yang di ini Mas, di problematika. Jadi bisa pakai Google Form, jadi tidak terbatas nanti Mas Theo harus ke masing-masing sekolah kan makan waktu, jadi bisa pakai Google Form wawancaranya atau Eh, misal ada pas pertemuan, sebelum mulai pertemuan atau di akhir pertemuan minta untuk mengisi, jadi terjaring data-data. Tapi kan sebelum membuat itu, Mas Teo harus tahu dulu arahnya mau kemana, apa yang mau ditanyakan. Jadi nanti datanya sudah terstruktur. Ya, Bu. Terkait dengan sampel tadi, nanti di metodologi dibatasi. Kalau memang populasinya luas, maka
eh, Mas Teo mau ngambil apa? Per kecamatan itu apakah nanti diambil 3 dibatasi dengan kategori yang akreditasinya unggul, baik, dan apa? Kurang? Cukup gitu Cukup misal. Atau mau lihat dari hasil raportnya tadi itu lapor pendidikan. ya dicari yang literasinya paling tinggi, kategori tinggi, sedang dan rendah. Jadi masing-masing kecamatan ada perwakilannya. Nah, itu kan nanti tekniknya tergantung Mas Teo mau melihatnya atau sampelnya dilihat dari mana. Gitu ya Bu Rin ya? Siap, Bu. Hmm, Atau ada saja lain sebagai pertimbangan. karena tadi tujuannya untuk meningkatkan Oh literasi, iya, bener. iya, jadi Iya, iya, iya. eh, Langsung harusnya yang memang rendah ya. paling Ambil rendah gitu dari sampelnya yang middle ke rendah. bawah Ya, gitu betul. justru rata-rata yang middle. Cuman yang menjadi kriteria misalkan sekolahnya tadi apakah berdasarkan akreditasinya seperti itu ya. Hmm, Jadi seragam. Misalkan ada akreditasi sama-sama baik misalkan. Tapi baik yang ada di kecamatan satu kecamatan itu kok ada yang beda. tinggi ada yang rendah, maka ngambilnya yang rendah gitu. Baik. Siap. Oke. Coba dirapiin dulu masalahnya itu. Ngeliatnya nggak enak. Masalah Rendahnya kemampuan literasi. berdasarkan pada Hmm. gini. Nah, gitu. Ya, Titik dua dong. nggak usah pakai spasi. Nggak pasti sama pakai spasi. Belajar tertib ya. Nanti di naskah pun juga gitu ya. Maka Ya ini nggak apa-apa. PPKI-nya itu harus jadi pedoman. Namanya PPKI, pedoman penulisan karya ilmiah. Dari Oke. semua masalah tersebut cari sumber data yang dia. Oke, masing-masing ininya jelas ya. Pilih fokus. Terus sesuai nggak dengan program studi sesuai? Sesuai nggak dengan riset terkini? Ya, lagi ini tentang literasi. Sesuai dengan kompetensi dosen? Ya, pembelajaran. Jangan yang murni ya. Berikutnya, berdasarkan gap tersebut, masalah topik, faktanya apa? Kan faktanya gap tersebut maka riset yang butuh untuk mengembangkan. Dia belum menuliskan gap. Harusnya dimasalahkan dia tuliskan gap. Ini masih baru Mm-mm. apa namanya? Belum. Identifikasi permasalahan aja dia. Mm-mm. Gapnya belum ada. Oke. Terus nanti di bagian tujuan ini pertanyaannya disesuaikan sama yang topik dan Jumlah masalah. masalahnya. Hmm. Jadi ke Hmm. bawahnya nanti di benahi lagi ya Mas Teo. Siap. Laksanakan. Atau kita lanjut Bu. Ini kan Mas Teo udah dapat topik sama masalah. Lah, Ya. materinya pergi. Yang lain ada yang sudah Nah, siap lanjut tuh, lanjut. Ganti, ganti. biar biar terfasilitasi dulu semua ya terkait dengan topik dan masalahnya ya. Betul, Bu. Udah ya, aku stop share. Ya. Oke. Oke, sebentar. Terkait dengan Ayo Mas Dio. dia udah inget ya Udah, Bu. ajuannya. Ini Oktarina udah paten satu judul aja nih, nggak mau ada judul kedua dia. Enggak, Bu. Teo Ardi Estika Rafli Budian. Oke, selanjutnya siapa yang mau share terkait dengan topik dan masalahnya? Bentar, Bu. Boleh. Kalau itu, oh Budian. Kok kecil gini tempat Budian share screen-nya ya? Besar, kecil ya, Bu ya? Apa Gimana caranya? layar saya aja? Kalau sekarang, Bu? Oh iya, sudah.
Media inovatif. Bahan ajar inovatif. Inovatifnya ini yang seperti apa, Bu Dian? Bahan ajarnya lebih ke apa sih namanya? Dua arah gitu sih, Bu. Interaktif ya berarti. Interaktif. Terus rencananya menggunakan apa? Modul Ren- gitu. Iya, rencananya sih, Bu. Cuma ya belum dalam juga. Kalau saya baca terkait rencana pengembangan media inovatifnya ini basisnya menggunakan PJBL. Iya. Mungkin langsung nggak usah inovatif, langsung pengembangan bahan ajar IPA berbasis PJBL. Mau basisnya PJBL apa konteks budaya lokal atau terintegrasi budaya lokal? Jadi kalau ini kan saya judulnya dua ya, Bu. Kalau misalkan yang PJBL itu rencananya untuk LKPD, tapi kalau buku ajar itu dia lebih ke berbasis budaya lokal gitu, Bu. Bukannya budaya lokal LKPD berbasis bermuatan kearifan lokal. Kearifan lokalnya mau kearifan lokal apa, Bu? Bu Dian udah ada gambaran? Belum, belum ada, Bu. Oke, Masih sambil nyari-nyari. untuk menghasilkan topik ini itu awalnya dari mana, Bu Dian? Permasalahan apa yang Bu Dian temukan akhirnya sampai Bu Dian ingin mengembangkan bahan ajar berbasis konteks budaya lokal atau terkait dengan budaya lokal. Kalau dua-duanya kan Ibu, saya lihat bahan ajar dan LKPD ini semua mau berbasis kearifan lokal. Apa yang menjadi penyulut atau masalah yang Bu Dian temukan? Jadi sebelumnya Bu, kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran proyek. Nah, di proyek itu biasanya dia itu ada temanya gitu kan Bu. Cuma memang setelah menteri yang baru ini eh, proyeknya itu dikembalikan ke sekolah. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan dari apa namanya? Dari kementeriannya itu ada kearifan lokalnya. Jadi pertamanya tuh dari situ. Oke. Apakah itu masalah? Sebenarnya bukan, tapi ketika dia masuk ke mata pelajaran intrakurikuler, kalau itu Hmm. kan dia masuknya kokurikuler. Mm-mm. Ternyata untuk intrakurikuler itu kurang diintegrasikan dengan kearifan lokal. Jadi sebelumnya saya berpikir pas mengajukan judul itu, gimana kalau kita combine antara kokurikuler, kita aplikasikan juga di kurikulernya itu, di intranya, itu, di mata pelajarannya. Oke, berarti Bu Dian sudah menganalisis ya. Oke, kalau saya baca dari isian tabel ini masalah, saya belum melihat ada masalah yang ditampilkan oleh Bu Dian. Ini masih opini-opini Bu Dian. Iya, Ad- Bu. Ya Belum, kan ya, belum ada sumbernya. ya masih pembelajaran cenderung berpusat pada guru sehingga murid kurang aktif dalam membangun pemahaman konsep. eh Karena saya belum menemukan masalah, bukan saya tidak setuju ya. Mungkin kalau kita lihat visi dari Prodi, sebenarnya judul judul ini oke kalau dari visi Prodi. Cuman kalau lihat dari pemaparan masalah, belum terlihat ada masalah yang kemudian temukan sehingga perlu diselesaikan dengan mengangkat topik tersebut. Nanti Budian rencananya penelitian di SMP berarti. Sebenarnya saya cukup bingung sih, Bu, kalau untuk populasi. Karena kalau IPA itu kan di SMA hanya di fase kelas 10. Sementara pelaksanaannya itu guru IPA itu dibagi kimia, fisika, biologi sendiri-sendiri. Sedangkan kita mengajarkan materi itu biasanya sesuai MGMP gitu kan, Bu. Nah, jadi saya mikirnya
ke SD atau ke SMP, tapi jujur saya belum seberapa membaca CP-nya, Nah, capaian belajar. itu tadi malah jadi masalah, Bu Dian. Ketika memang subjeknya di kelas 10 itu IPA, tapi ternyata gurunya masih mengajarkannya dalam bentuk eh, mana Bu Dian? Masih mengajarkannya sendiri-sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri, fisika sendiri. Nah, itu jadi satu permasalahan yang bisa Budian angkat. Kemudian Budian bisa lihat di modulnya, apakah modulnya itu juga sendiri-sendiri atau sudah terpadu dalam bentuk IPA materinya. Nah, mungkin Budian bisa mengembangkan itu. Jadi mengembangkan bahan ajarnya, bahan ajar kelas 10 terkait dengan materi IPA, kemudian menggunakan salah satu model terpaduannya Fogarty, nanti dikombinasikan dengan kearifan budaya lokal. Kemudian sepertinya lagi sibuk dengan anaknya ini, nyambi. Atau gimana menurut Bu Ririn? Kalau melihat situasi sekolahnya kelas 10, Iya, Budian, karena kalau misalkan di SD atau di SMP itu kan permasalahannya, misalkan backgroundnya fisika, dia diminta untuk ngajar IPA, ternyata materi hmm, biologi gitu. Itu is okay, makanya maksudnya is okay tuh eh dia kerja sendiri gitu kan, maksudnya si personal guru itu sendiri. Tapi kalau udah di jenjang SMA itu kayak butuh, harus punya, guru tersebut tuh harus punya ikatan emosional yang, ya katakanlah gelombangnya sama, kita sama-sama gitu. Nah, ketika sama-sama enak buat ajak diskusinya untuk membuat materi SMA itu menjadi apa, terpadu, model tematik itu terpadu, bisa. Tapi kembali lagi ke Budiannya, kan kalau Budian backgroundnya sebenarnya kimia ya. mm-mm. Nah, kalau mau di sekolahnya Budian, apakah Budian punya eh, punya apa, ya katakanlah bestie gitu, tapi ngajarnya fisika atau ngajar biologi. Untuk punya bestie yang kayak gitu tuh lebih gampang, lebih mudah kita meng-create pembelajaran yang apa Terintegrasi. ya, yang terintegrasi dibandingkan, karena kalau misalkan nggak sefrekuensi itu, ego dari masing-masing itu kelihatan, dan yang ada malah nggak sampai ke deliver informasinya ke muridnya, malah acak-acakan gitu. Nggak Nah, berin. Ah, kan itu jadi, maksud saya itu bisa diangkat jadi iya, modal-modal jadi awal di latar modal belakang gitu. sebagai, iya betul, betul sekali. Tapi kayak itu tadi, eh, dengan catatan Budian itu apa ya, bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan rekan kerjanya. Maksudnya sama-sama punya komitmen, karena untuk kita tuh nggak cuman dengan sesama IPA aja, maksudnya membelajarkan konsep IPA juga bisa dipadukan dengan pelajaran bahasa Inggris gitu kan, misalkan bisa gitu. Tapi dengan catatan apa, sama sefrekuensi dulu. Nah, kalau misalkan Bu Dian kesulitan di jenjang SMA, maka turun ke SMP atau ke SD. Cuman SD. kembali lagi ke Bu Diannya, sudah ada arahan atau apa namanya, sekolah yang dituju belum gitu. Dan itu punya latar belakang masalah yang akan Budian teliti, punya background yang sama. Nah, ini kan tadi Budian tuh ingin meneliti yang kaitannya mau mengembangkan sebuah bahan ajar gitu ya, bahan ajar yang interaktif, berbasis digital, sehingga kemampuan digitalnya itu tidak hanya diukur untuk gurunya, siswanya, tetapi gurunya juga gitu ya. Kalau saya baca di bagian bawahnya itu. Cuman di sini kita yang belum melihat eh, apa namanya, dasarnya, maksudnya referensinya masih belum kelihatan, data pendukungnya gitu.
Itu kan eh, ini kan penelitian adalah bagian dari ilmiah gitu, harus ada dasarnya. Semua harus harus didukung oleh referensinya. Nah, kalau Bu Dian memiliki itu data pendahuluannya kah, atau nanti referensi yang sesuai, itu bisa. Pertanyaan berikutnya, ketika Bu Dian menyatakan budaya lokal, maka budaya budaya yang seperti apa yang bisa me, apa ya, memfasilitasi kah atau me, me, apa mengangkat konsep IPA yang akan diajarkan. Ya, mungkin sebelum ke situ ini ya, Bu. Bu, Bu Dian mungkin PR-nya materinya dulu. IPA di Nah, kelas seperti 10 itu materinya. apa? Kemudian nanti terkait dengan budayanya yang cocok itu apa? Kemudian dari materi kelas 10 itu yang eh, dinilai cukup kurang atau harus ditingkatkan itu materinya terkait yang mana? Baru nanti bisa menentukan gitu. Jadi sekali lagi pesan semua itu harus berawal dari masalahnya dulu, baru mencari Makanya solusi. mata kuliah, maka kemarin di semester 1 mata kuliah Problem. problematika, kemudian coba dirancang di apa namanya konsepnya coba ditentukan di IPA terpadu sehingga punya apa ya punya satu Gambaran. pandangan oh oh pada konsep ini. Nah, seperti yang disampaikan minggu lalu, upayakan materinya itu ada di materi semester ganjil gitu. Kenapa ganjil? Karena kan harapannya Bapak Ibu semua di sini setelah mengikuti mata kuliah ini nilainya sudah keluar semua, peralihan antara libur semester 2 dengan mau masuk semester 3 itu punya kesempatan untuk bisa menyeminarkan proposalnya gitu. Sehingga sebelum sebelum masuk ke semester 3 Bapak Ibu semua sudah melakukan seminar proposal, kemudian revisi dan bisa melakukan penelitian. Nah, harapannya kan itu ada di tahun ajaran baru kan, sekitar bulan Agustus September itu gitu. Harapannya semoga bisa Harus dengan bisa. catatan komit gitu. Hmm. Dulu saya pernah mendengar apa yang disampaikan dosen saya kalau misalkan kita lagi studi kayak gini, jangan pernah sehari pun kalau bisa sedetik pun pikiran kita eh, terlepas dari apa yang akan kita lakukan penelitian. Pokoknya jangan pernah tidak mengingat penelitian kita apa yang mau kita lakukan di penelitian. Awalnya saya pikir kayaknya lebay banget deh dosen. Emang hidup kita cuman kaitannya dengan ngerjain penelitian aja gitu. Tapi ternyata bener ya, sehari kita skip atau nggak inget tentang apa yang mau kita lakukan di penelitian, itu kita ketinggalan ya gitu. Dan akhirnya saya menyadari, oh berarti yang dimaksudkan ibu itu hal yang seperti ini. Karena kalau udah nanti besok aja deh minggu depan nunggu temen lama-lama jaraknya semakin jauh dengan dosennya, kemudian ingatan kita tentang penelitian itu juga semakin aduh apa ya semakin buram, akhirnya ya udahlah nanti aja lah gimana ketinggalan. Tapi kalau semakin kita pepet 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 terus lama-lama bisa selesai gitu. Ya, mepetnya jangan PHP tapi ya, Bu ya. Oh iya, cukup sudah di PHP gitu kan. Ya yang merasa Iya, mem-PHP Harap lapor diri gitu ya, Bu ya. Kayak buronan ya. monitor. Itu punya Budian Itu ya, Bu sehingga Dian ya. tujuannya gapnya juga belum iya, belum ada. Mm. iya. Jujur karena materinya bingung itu tadi sih Bu. Kalau misalkan Nah, mau pembagian materinya itu, kalau di SMA itu bukunya itu kan buku IP.
IPA-nya nggak ada, adanya buku fisika, buku biologi, buku kimia. Tuh, itu masalah Materinya kedua, itu ada Budian. yang Ntar dulu, terus, terus, Oh iya, terus, terus, ya, terus. jadi terus. Justru iya saya Bu, jadi semangat ini untuk membahas. menentukan Terus, gapnya, itu memang malah bingung gitu loh Bu, mau materi kemana gitu loh. Kalau saya turun juga, saya itu belum pernah ngajar SD atau SMP, jadi saya belum tahu gitu loh. oke, baik. eh Sebenarnya niat pemerintah itu bagus sekali, bagus pakai banget gitu ya. Cuman ketika di lapangan ya kayak gini jadinya. Budian pun sebagai guru juga ngerasa bingung kan. Nah, maksudnya definisi apa kurikulum merdeka itu kan memberikan kesempatan kepada guru untuk bisa meramu pembelajaran. Pokoknya akhirnya siswanya mampu ini aja sesuai dengan CPL itu aja gitu kan ya. Mau urutan materinya kayak gimana, mau cara membelajarkannya itu gimana, itu diberikan keleluasaan kepada guru. Kan merdeka. Kenapa? Karena guru yang tahu tentang karakter muridnya. Beda dengan K13. Kalau K13 itu terstruktur, ya. Kemudian setelah KD ini, KD berikutnya, seterus enak gitu, alurnya jelas gitu. Ya, permasalahannya kita tuh kerjanya atau tipe tipikalnya mau yang mana? Yang struktur kah ataukah yang merdeka? Karena kan sekarang pembelajaran itu murid sudah bisa mengakses informasi. Kalau pembelajaran itu hanya sekedar transfer informasi, mereka itu bisa jauh lebih cepat mengaksesnya dari kita. Kenapa? Karena gadgetnya 24 jam, apalagi yang mereka di rumah yang ada wifi gitu kan ya. Itu informasinya begitu cepat. Nah, tapi kalau misalkan kegiatan pembelajarannya adalah untuk menyisipkan kemampuan dalam menganalisis, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam membaca tabel dan seterusnya, itu pasti berbeda dengan yang hanya deliver. Maka pemerintah membagi, ya udah gurunya yang tahu karakter siswanya seperti apa, monggo dirancang gitu kan. Nah, pada saat itulah guru yang saya nggak tahu mau apa karena terbiasa terstruktur itu tadi kan bingung nggak kelabutan gitu kan. Nah, sementara pemerintah ya udah terserah maunya apa gitu. Nah, di sini tuh justru peluangnya ibu untuk melakukan penelitian justru Terbuka kan itu lebar, Budian. masalah. Udah jelas itu nggak perlu Nah, cari itu gap, kan sudah masalah. kelihatan gapnya gitu. Budian Itu bisa kan bercerita, masalah. tapi belum bisa menuliskan sepertinya. Nah, iya. Ya itu kan masalahnya, Bu. Udah dua Nah, itu tadi, Budian. mak- Udah sangat kuat gitu, tinggal diperkuat. Kan itu di sekolah Budian. Coba Mas, kan ada MGMP-nya, MGMP-nya juga masih per ini ya, fisika, biologi gitu. Kabupaten, iya Bu, per Nah, mapel, iya. kemudian bisa juga nanti mungkin kayak Mas Theo tadi sebar Google Form terkait dengan Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang kita diskus tadi. Apakah pembelajarannya juga masih disampaikan sendiri-sendiri? Ada berapa guru Mm-mm. di kelas 10? Apakah background pendidikannya ada yang Sesuai IPA? dengan yang di mata Ya, pelajarannya. ada yang IPA atau memang sesuai masuknya tadi sesuai dengan kalau yang backgroundnya biologi ya masuk di pas pembelajaran biologi, fisika ya fisika. Nah, itu akan memperkuat dari apa yang Bu Dian temukan di sekolah. Karena untuk di tingkat S2 kemarin juga di awal kita sudah sampaikan ya Bu Ririn ya, untuk populasi dan sampel itu tidak boleh hanya di satu sekolah, gitu. Minimal ya satu kabupaten, kabupaten, iya, kecamatan, Kecamatan. kecamatan gitu kan ya. Misalnya satu kecamatan ada berapa sekolah, Theo doang yang satu ke kabupaten dia kalau bisa satu provinsi. ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti datanya semakin luas itu berarti bisa di general ya. Iya, nanti penarikan kesimpulannya bisa bisa lebih luas. Mm. Gitu. Jadi Budian itu sebenarnya dari tadi sudah menceritakan terkait Itu dengan masalahnya masalah dan justru. gapnya sudah terlihat sekali gitu. Cuman belum ternyata untuk menuliskannya pun kadang kita sudah tahu, sudah mengalami dan sudah tahu. Tapi itu untuk menuliskannya di eh, laptop kita, kayak tadi Mas Theo aktivitas itu pakai V, dihapus semua dari belakang, seret gitu. Nggak cuman dihapus
F-nya diganti V gitu. Seperti kemudian saya bingung mau meneliti apa. Lah itu tadi yang diceritakan itu harusnya diteliti gitu. Peluang kalau Budian mau mengembangkan bahan ajar IPA untuk kelas 10. Oh, ternyata di sekolah itu belum ada buku referensinya, khususnya di sekolah Budian. Berarti kan perlu diperluas lagi nih. Di satu kabupaten ini kira-kira eh, sudah ada yang menggunakan belum? Terus dicari buku-buku yang disediakan oleh pemerintah itu ada nggak sebenarnya, tapi kena digunakan atau tidak gitu kan? Apakah sudah mengintegrasikan atau sudah eh, kontekstual gitu kan? Kontekstualnya di sini didefinisikan kalau Budian ingin mengkaitkan dengan kearifan budaya lokal masing-masing daerah. Apakah itu sudah ada? Gitu. Kalau misalnya belum ada, coba sambil dicari jurnal artikel-artikel terkait dengan pengembangan bahan ajar IPA kelas 10 di Provinsi Lampung itu sudah ada belum yang mengembangkan? Kalau sudah ada pun kemudian bisa tinjau sejauh mana pada materi apa. Jadi nanti kalau ditanya terkait dengan kan di kolom ini ada kolom keterbaruan novelty-nya. Nah, itu bisa kemudian bisa menjelaskan posisinya sekarang dari tahun sekian sampai 2026 itu pengembangan materi IPA di kelas 10 eh, pada saat ini hanya sebatas pengembangan, belum ada yang terintegrasi atau menggunakan basis kearifan lokal budaya Lampung misalnya. Kalaupun sudah ada di materi apa dan menggunakan budaya apa. Nanti kemudian keterbaruannya bisa juga narik dari situ gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi PR-nya Bu Dian sekarang menuliskan kembali masalahnya. Jadi nanti kan topiknya terkait bahan ajar inovatif, kemudian dan kearifan lokal, ya kan? Nah, nanti terkait variabel terikatnya, Bu Dian juga harus cari dulu minimal artikel-artikel penelitian terdahulu deh. Jadi tidak hanya tadi apa? Coba ke atas dulu Bu Dian terkait dengan topiknya tadi mau meningkatkan apa? Literasi digital. Apa-apa tadi? Nah, Iya. terkait dengan literasi digital dan pemahaman konsep, apakah literasi digital siswa kelas 10 itu memang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan menggunakan itu? Kemudian apakah juga pemahaman konsep IPA itu belum maksimal, jadi itu juga harus ada dasarnya. Nggak karena kepengenan atau ujuk-ujuk, kemudian pengen meningkatkan itu aja gitu. Jadi cari dulu masalahnya. Ketika memang itu muncul di masalah, maka itu akan kemudian angkat di variabel terikatnya sebagai efek dari pengembangan atau efektivitas dari pengembangan bahan ajar yang kemudian kembangkan itu tadi. Gitu ya. Dan Bu Rina ada mau Ya. tambahan? Iya, tadi itu udah jelas lah masalahnya kalau gitu yang disampaikan. Ya karena permasalahannya kan karena tuntutan pemerintah mintanya ngajar IPA, tapi faktanya di lapangan ngajar IPA-nya itu bergantian. Nah, karena bergantian guru IPA, masuk guru biologi, guru kimia, padahal kan kalau bisa diajarkan dengan satu tema, guru itu masuk atau disajikan dengan cara terintegrasi itu kan bisa efisien ya gitu ya, waktunya efisien dan peserta didik juga diskusinya juga jadi lebih lama. Itu udah jelas itu maksudnya. Solusinya juga udah kelihatan gitu, tapi kalau tadi yang awal disampaikan Budian yang tertera ini masih masih belum kelihatan gitu, hingga nanti kalau misalkan kaitannya antara, kalau ya, makanya yang lebih luas kan potensi ya. Kalau ngomong budaya lokal, lokal budaya lokal berarti kekhasan. Nggak ada di tempat lain, cuman ada di tempat Budian gitu ya. Itu mungkin bisa pakai istilah budaya lokal. Tapi kalau sebenarnya hampir sama sih dengan daerah lain. Cuman, nah itu berarti kan potensi lokal. Mungkin pakai potensi lokal yang Lebih yang luas. lebih luas, kayaknya lebih lebih apa ya, lebih enak ininya ya. Nggak membatasi Budian apa nanti kesulitan cari cari referensinya. Tapi kalau pakai apa potensi lokal itu bisa bisa lebih luas, lebih enak.
Oke gitu. Oke, Bu. Untuk Terima variabel kasih, Ibu. bebasnya, variabel terikatnya yang perlu diperhatikan ya. Dikulik lagi dengan cara tadi bagikan Google Form, mulai Google Form pertama, part pertama kaitannya dengan guru. Nah, guru itu di sekolah membelajarkannya tadi secara terpisah atau seperti apa, backgroundnya bagaimana, kemudian eh, kegiatan pembelajarannya itu kurang lebih seperti apa tuh mereka menggambarkan. Nanti dari situ bisa Bu dia narasikan bahwa pembelajarannya masih monoton dan seterusnya itulah gitu, dan menggali lagi kira-kira dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru seperti itu, hasil belajar peserta didiknya gimana, kemudian keterlibatan siswa dalam pembelajaran seperti apa, itu bisa bisa ditanyakan di Google Form supaya apa, supaya mendukung ke arah mana atau condong kemanakah untuk variabel terikat yang akan kemudian teliti gitu. Mantap. Langsung dikasih semua ya, Bu. Contekan jawab pertanyaannya ini. Iya, kalau mau share, maksudnya fungsinya kita di kelas ini